matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Sidar, puji Tuhan hari ini saya luar biasa sehat. Pada kesempatan ini Ibu Siska akan menjadi coach kepada Ibu Indra. Bagaimana persiapannya? Ya betul sekali Bu Sidar, hari ini saya akan menjadi coach dan Ibu Indra akan menjadi coach saya. Persiapan saya sampai sejauh ini ya saya berusaha untuk selalu menonton video-video yang sudah dibagikan dan selalu mempelajari alur tirta tentang tujuan, identifikasi percakapan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu Bu Sidar persiapannya. Baik Bu Siska, jangan lupa kompetensi coachingnya ya. Seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan dengan penuh rasa, dan melontarkan pertanyaan berbobot. Nah, dalam coaching ini, bagian mana yang Ibu inginkan untuk saya amati? Iya Bu Sidar, saya akan berusaha untuk mengingat selalu tentang kompetensi coaching. Yang saya ingin dibantu untuk diamati yaitu saya pengen sekali melakukan presence, kehadiran penuh, karena dengan kehadiran penuh diri saya seutuhnya sehingga mudah-mudahan proses coaching ini bisa berjalan, proses coaching bisa berjalan dengan lancar Bu Sidar. Oke Bu Siska, semoga pelaksanaan coachingnya berjalan lancar. Silakan Bu Siska. Ya, terima kasih Ibu Sidar. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sis. Selamat siang, Bu Sis. Apa kabar hari ini Bu Indra? Selamat siang Bu Indra. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Semangat, walau bulan Ramadan. Iya, betul sekali. Ya. Pasti nanti pahalanya lebih berlimpah. Oke, Bu Indra, Amin. Bu Indra mau ngomong apa? Saya itu sebenarnya ada hal yang ingin saya tanyakan, mau mencari solusinya Bu Sis tentang siswa saya. Siswa saya itu ada sedikit masalah tentang kehadirannya di sekolah. Begitu Bu Sis. Iya. Salah satu, bukan semuanya. Iya, salah satu Bu Sis. Ada siswa saya. Iya. Ya, berarti ada salah satu siswa tentang kehadirannya Bu Indra ya. Oke Bu Indra, hari ini kita punya waktu itu 15 menit sampai 20 menit ke depan. Nah, mungkin nanti di saat percakapan ini saya minta izin. Saya mungkin tidak melihat kamera karena ada hal-hal yang harus saya tulis. Nah, kira-kira dari perbincangan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Indra dapatkan? Iya Bu Sis, saya ingin dengan perbincangan kita pada siang hari ini, saya ingin mau menemukan solusi bagaimana salah satu siswa saya itu tidak tiap kali harus minta izin terus dalam seminggu, selalu ada minta izinnya dalam 1 minggu, kadang cuma 1 hari, 2 hari bisa masuk. Saya mau tahu gitu, kenapa bisa begitu, itu artinya kenapa ini anak kok tiap minggu begitu. Artinya saya mau tahu latar belakang masalahnya begitu Bu Sis, supaya
ini anak bisa rajin terus ke sekolah. Begitu Bu Sis. Oh, berarti ini anak selalu rajin, selalu jarang masuk ke sekolah, Bu ya, paling seminggu, maksudnya mungkin 2 hari saja. Iya Bu Sis. Nah, menurut Bu Indra, bagaimana situasinya anak ini sekarang? Untuk saat ini dia tidak hadir. Anak saya itu memang biasa gitu. Untuk hari ini dia tidak hadir lagi karena faktor minta izin lagi. Saya mau bagaimana ya? Mau berkata ini anak mau dialpakan, tapi selalu ada informasi izin terus, telepon terus gitu sebelum masuk sudah minta izin. Dan itu saya terjadi bingung, artinya mengisi absen itu, Bu Sis. Ini anak maunya diisi alpa, mau diisi izin, ternyata memang izin gitu. Cuman saya enggak mau tiap hari begitu, artinya saya mau ini anak bisa rajin tanpa selalu minta izin dengan kendala yang ada gitu Bu Sis. Anaknya baik kok, artinya seperti biasa kalau hadir, tapi sekarang enggak hadir. Ya. Oh iya, berarti ini anak selalu jarang ke sekolah, tetapi sebenarnya di sehari-hari ini anaknya baik ya. Baik. Sehat. Kalau menurut Bu Indra, ya sehat ya. Kalau menurut Bu Indra, kira-kira apa yang mempengaruhi sampai anak ini selalu jarang masuk ke sekolah ya? Iya, ini Bu Sis. Kalau saya perhatikan kan komunikasi kami itu dengan orang tua selalu ada, tapi saya berkomunikasi dengan neneknya sebagai walinya. Ya, dia itu selalu kalau ini bermasalah menelpon dulu sebelum dia hadir ke sekolah itu. Dia kadang bermasalah dalam hal neneknya kadang sakit. Ini si nenek yang cerita sama saya, artinya karena kendala sudah tua, karena sakit. Terus yang berikutnya jarak antara rumah dan sekolah itu jauh. Nah, tempat tinggal anak ini dengan orang tuanya berbeda dengan tempat tinggal si neneknya. Nah, pada saat dia kalau ke sekolah biasa diantar sama neneknya. Jadi, nah kalau saya perhatikan kayaknya dia bermasalah dalam faktor perjalanan gitu. Terus yang berikutnya karena kesehatan neneknya, Bu Sis. Ya itu yang bermasalahnya karena begitu. Orang tuanya jauh, terus neneknya ini rumahnya dekat sama sekolah. Jadi tanggung jawab neneknya itu dia yang antar ke sekolah, begitu. Bukan orang tuanya, tapi neneknya. Jadi kalau ada bermasalah mengenai perjalanannya, neneknya menyampaikan, Anugrah belum sampai jam begini Bu, enggak bisa datang, sudah terlambat nih. Bilang, oh begitu. Terus yang berikutnya kadang, saya kurang sehat Bu, enggak ada yang antar Anugrah, jadi gitu. Itu yang saya taunya begitu. Masa mau tiap kali begitu Bu Sis? Bagaimana kira-kira? Iya. Oh iya, berarti dia selalu lambat karena tinggal sama nenek yang sudah tua, sehingga untuk mengantar anak ini ke sekolah itu menjadi susah buat si nenek ya. Nah, Bu Indra, kalau menurut Bu Indra, situasi apa sebenarnya yang Bu Indra ingin? Saya inginkan situasinya ini, si Anugrah ini, siswa saya ini bisa rajin gitu loh, dengan mungkin kalau ada kendala begitu, setidaknya jangan terlalu sering. Artinya ya kita juga tidak tahu ya Bu Sis ya, keadaan tidak menutup kemungkinan, mungkin karena faktor cuaca, mungkin karena faktor apa, saya juga tidak tahu. Tapi saya berharap dengan ini anak ini bisa rajin gitu, tidak terlalu banyak izinnya begitu Bu Sis. Saya harapnya begitu. Situasinya saya ingin lebih rajin dan anak ini bisa belajar dengan baik secara berurutan gitu, artinya mengikuti pembelajaran seperti biasa.
tanpa harus sebentar dia ikutin, sebentar besok lagi berbeda lagi, dia tidak bisa ini. Begitu Bu sih. Sedangkan kalau saya kasih PR sampai di sekolah tidak ada di kerja. Itu masalahnya. Begitu. Jadi pinginnya itu situasinya ini anak didik ini ya setidaknya lebih dominan masuk sekolah lah gitu. Gitu. Gimana solusinya Ibu Sisya? Jadi Bu Indra pengen agar anak didiknya ini selalu rajin ke sekolah ya. Iya Bu Sis. Nah, kalau menurut Bu Indra, kira-kira apa ya yang bisa membuat anak ini untuk rajin datang ke sekolah? Kira-kira kalau menurut Bu Indra ya? Iya, sebenarnya sih komunikasi lancar Bu Sis, komunikasi lancar sama neneknya gitu. Tapi kalau saya pikir ya lancar, tapi kalau saya ini pikirnya mungkin karena faktor situasi dan keadaan yang bisa membuat dia demikian. Saya tidak bisa inikan juga. Yang saya berharap komunikasi tetap lancar gitu dengan neneknya itu. Jadi dari situ saya bisa tahu apa masalahnya supaya masih bisa ada terhubung dengan apa yang terjadi dengan anak ini gitu. Iya, tapi anaknya baik-baik saja semuanya, iya. Tapi itulah masalahnya gitu, jarang datang dengan kondisi yang seperti begitu. Jadi yang saya berharap mungkin komunikasi tetap lancar, baik dari orang tua ke neneknya dan neneknya ke saya gitu sebagai guru kelasnya. Itu. Oh iya, berarti yang Ibu Indra inginkan yaitu bahwa tetap terjalin komunikasi ya. Iya. Semoga dengan adanya komunikasi bisa mencari apa yang menyebabkan anak ini, peserta didik ini bisa terlambat. Kira-kira ada lagi tidak yang bisa kita Bu Indra lakukan untuk membuat anak ini bisa selalu atau rajin ke sekolah ya? Ada lagi enggak ya? Kayaknya ini Bu Sis, karena mungkin faktor ekonomi juga. Kalau saya perhatikan keadaan anak itu kan mungkin ekonominya juga mungkin ya di bawah lah, artinya sederhana anaknya juga. Sedangkan neneknya kan biasa masalahnya itu susah jalan gitu, artinya ya mungkin karena faktor itu neneknya sakit, tidak ada yang bisa antar, kendaraannya juga tidak ada yang bisa antar sampai ke sana, mungkin itu, mungkin karena faktor ekonomi juga dia sampai terkendala gitu. Soalnya kalau mereka ada yang bisa membantu dalam hal ekonomi mungkin bisa teratasi. Kalau saya perhatikan sih. Iya, kan bagaimana kalau neneknya sakit, jarak antara rumah sampai rumah neneknya kan pakai ongkos juga, begitu. Ke sekolah juga pasti pakai ongkos, begitu. Kalau saya rasa sih itu, karena selain dari itu siswa yang lain bisa datang ke sekolah kan karena faktor diantar sama bentor biasa gitu, tapi dia tidak, dia jalan kaki, begitu. Jadi mungkin karena faktor itu juga ya, pinginnya anak bisa rajin juga ke sekolah, mungkin karena faktor itu. Kendaraan juga tidak ada dia. Gitu. Ya berarti menurut Bu Indra ada dua. Yang pertama tetap komunikasi lancar antara Bu Indra sebagai wali kelas dan bersama orang tua si anak ini, dan yang kedua mudah-mudahan ada kedepannya itu ada yang memperhatikan beliau, karena dari segi ekonomi beliau juga mungkin kekurangan. Nah, kalau menurut Bu Indra mau mulai dari mana
ini agar anak ini kira-kira bisa Eh, rajin ke sekolah? Iya, saya memulai dari ini, mau bicarakan secara langsung dulu sama neneknya, Bu Sis. Kalau dia diantar sama, kalau ketemu sama neneknya, insya Allah kalau dia hadir setelah setelah liburan ini, dia hadir, saya akan komunikasikan sama neneknya, mau membicarakan bagaimana proses jalannya, artinya dari rumahnya ke rumah neneknya itu kan bermasalah di situ, terus bagaimana kesehatan neneknya. Itu yang akan saya mau bicarakan nanti sama neneknya, komunikasikan bagaimana baiknya supaya anak ini bisa selalu hadir gitu. Begitu. Saya bermula dari itu. Nanti masuk sekolah ini ketemu sama neneknya, Bu Sis. Mau membicarakan dulu. Oh, oke. Berarti Bu Indra mau memulai untuk berkomunikasi dulu dengan nenek si anak ini, karena anak ini lebih banyak tinggal bersama neneknya ya Bu Indra ya. Ada tidak ya, menurut Bu Indra ada tidak bisa membantu Bu Indra untuk melaksanakan kegiatan ini di dalam berkomunikasi dengan nenek si anak ini? Siapa yang kira-kira bisa membantu Bu Indra ya? Kayaknya ada rekan sejawat yang satu kelas sama saya, kan dalam kelas ini ada salah seorang guru yang mungkin dikatakan disegani sama anak ini, sama orang tua ini gitu, artinya neneknya ini ada yang disegani. Jadi mungkin saya juga salah satu cara saya menginformasikan sama teman sejawat saya yang satu kelas ini, guru juga kalau bisa mempertegas, artinya menguatkan neneknya untuk selalu rajin ke sekolah. Kayaknya itu. Karena saya kalau saya dihadapi terlalu kalem. Kalau sama teman sejawat saya ini agak menggigit gitu. Jadi agak disegani lah kalau dia ngomong. Begitu. Itu Bu Sis. Ya. Oh, berarti nanti mau minta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengkomunikasikan agar anak ini bisa ke sekolah, Bu Indra ya? Iya, betul Bu Sis. Nah, Bu Indra, dari percakapan ini kira-kira apa yang Ibu Indra dapatkan ya? Dengan percakapan ini Bu Sis, saya setidaknya sudah ada kesempatan bagi saya untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan anak didik saya. Itu satu. Saya yang dari kemarin-kemarin saya berpikir siapa yang bisa bantu saya, ya artinya mendapatkan solusi ini supaya anak-anak bisa rajin ke sekolah dan mengikuti pembelajaran. Terus yang berikutnya, saya itu menemukan cara bagaimana mengatasi agar anak ini bisa rajin ke sekolah. Artinya dari arahan Ibu Sis, mungkin saya bisa melaksanakan proses itu bertahapnya begitu, dengan berbicara dengan neneknya ya, terus minta bantuan dengan teman sejawat saya gitu. Mudah-mudahan ke depan anak ini bisa berubah, lebih rajin ke sekolah dan tidak terlalu banyak izinnya, dan mudah-mudahan dia juga terbantukan dalam hal ekonominya, bisa lancar sampai ke sekolah. Begitu Bu Sis. Iya Ibu Indra. Tadi tadi sudah dicarikan bahwa yang pertama akan Bu Indra lakukan yaitu berkomunikasi dengan neneknya, terus yang kedua meminta bantuan rekan sejawat. Nah, kira-kira kapan Ibu Indra akan melaksanakan rencana-rencana ini?
nanti kalau masuk sekolah Bu Sis dan ketemu dengan neneknya gitu. Kan saat ini iya, lagi masih libur libur. ya Bu Sis. Ya, iya Bu Sis. Insya Allah nanti hari Senin. Iya. Oh iya, oke. Berarti minggu depan rencana ini akan dilaksanakan. Nah, oke, mudah-mudahan rencana ini bisa dilaksanakan minggu depan. Jadi kira-kira saya pengen dengar cerita dari Bu Indra lagi deh, bagaimana setelah berkomunikasi dengan neneknya. Saya pengen kira-kira kita bisa bertemu lagi mungkin di awal bulan April. Pengen dengar ceritanya gimana dengan anak ini. Semoga lebih baik ke depannya Bu Indra ya. Iya betul Bu Sis. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Indra untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sis. Siap. Wah. Luar biasa ya Bu Siska. Oke, terima kasih. Secara keseluruhan, saya sudah melihat praktek coaching dan luar biasa sudah melalui alur percakapan Tirta. Nah, menurut Ibu Siska, apakah sudah mencapai dari kompetensi yang diharapkan? Ya, terima kasih Ibu Sidar sudah menjadi observer bagi saya. Seperti yang tadi saya harapkan, yaitu saya sudah berusaha untuk mengikuti alur Tirta dan saya sudah berusaha untuk mencapai setiap kompetensi yang saya harapkan pada hari ini. Oke. Nah, setelah saya melihat, sungguh ya, Bu Siska ini sungguh sudah sangat baik melaksanakan praktek coaching sehingga coaching mencari dan memberi solusi sendiri terhadap masalah yang dihadapinya. Nah, kalau diberi skala keseimbangan, diberi bobot 1 sampai 4, Ibu sudah berada di posisi 4. Nah, setelah coaching ini, kompetensi apa lagi yang Ibu Siska ingin kembangkan? Ya, terima kasih Bu Sidar. Setelah coaching ini saya pengen semuanya saya kembangkan dengan cara banyak berlatih. Tapi memang saya sadar bahwa dari beberapa kompetensi yang ada, saya memang pengen sekali mengembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh, karena dengan kehadiran diri saya sepenuhnya ketika dalam proses coaching, orang yang saya coach itu akan merasa bahwa memang saya benar-benar hadir sepenuhnya, jadi dia merasa memang bahwa saya memperhatikan beliau akan menjadi coach saya, Bu Sidar. Oke Bu Siska, sukses buat Bu Siska. Demikian untuk coaching hari ini. Terima kasih Bu Siska. Terima kasih Bu Sidar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpi.